Puluhan tentara Israel terluka saat terlibat pertempuran dengan perlawanan di Palestina Hamas selama 2 hari berturut-turut di jalur Gaza. Hal ini terjadi setelah Hamas melakukan penyergapan besar-besaran terhadap posisi pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan besar-besaran dilakukan perlawanan 2 hari, yaitu mulai dari tanggal 29 hingga 30 Juni 2024. Lewat serangan itu, tentara Israel mengakui bahwa 44 tentara terluka termasuk di jalur Gaza. Dengan begitu, jumlah tentara yang terluka sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 sebanyak 4.021 orang. Sebelumnya, Brigade Al-Hassam mengaku mampu memikat pasukan Israel ke sebuah rumah yang telah dipasang jebakan. Rumah tersebut digunakan dalam operasi penembakan baru-baru ini di sebelah timur kota Rafah. Mereka mengklaim tentara Israel ada yang terbunuh dan terluka. Media Israel juga mengakui bahwa bangunan jebakan di Rafah runtuh menimpa tentara Israel. Membenarkan sejumlah orang terluka, beberapa di antaranya terluka parah. Perlawanan juga menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan Israel di lingkungan Sujaiyah dengan rentetan mortir secara berkala. Tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara tewas dan seorang lainnya terluka parah. Brigade Tulkarem menunjukkan adegan kendaraan militer Zionis menjadi sasaran alat peledak tinggi di Camp Nor Shams. Video detik-detik penyerangan diunggah melalui akun Telegram pada Senin 2 Juli 2024. Dalam video itu terlihat sebuah kendaraan militer tengah mengubah posisi dekat dengan bangunan. Tak berselang lama, bangunan itu meledak hebat hingga mengenai kendaraan militer Zionis hingga rusak parah. Diduga bangunan tersebut telah dipasangi peledak oleh pasukan perlawanan Palestina. Mengetahui insiden itu, tentara Israel lain berdatangan memberikan pertolongan. Para prajurit yang ada di dalamnya diduga mengalami luka parah hingga ada yang tewas. توكل على الله. توكل على الله. قولي تمام. Israel dimungkinkan akan hancur jika nekat menyerang wilayah Lebanon. Hal ini disampaikan oleh Purnawirawan Jenderal Israel Itzhak Brik yang menilai keputusan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu salah kaprah. Tak hanya kepada Netanyahu, Brik juga mencacati rencana yang digaungkan Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Kepala Staf Herzi Halevi. Menurutnya, keputusan PM Netanyahu dan para menterinya hanya akan menghancurkan Israel. Pasalnya, mereka dinilai telah kehilangan kemampuan dan tanggung jawab atas apa yang terjadi di sekitar mereka. Dikutip dari Tribunnews.com, Brik mengaku sangat kecewa terhadap keputusan Netanyahu dan kedua stafnya selama 8 bulan ini. Hal ini tanpa alasan. Menurutnya, keputusan Netanyahu tak hanya bisa membakar seluruh Timur Tengah, tetapi juga menghancurkan Israel. Ia lantas menyerukan kepada warga Israel untuk menggulingkan pemerintahan Netanyahu. Langkah ini dilakukan agar Israel tak terlibat lebih jauh lagi terhadap peperangan.
Selain perang melawan Hizbullah, keputusan yang menurut Brig paling fatal adalah keputusan menyerang konsulat Iran di Suriah. Ia mengatakan serangan yang telah menyebabkan peluncuran lebih dari 300 rudal balistik serta pesawat nirawak dan rudal jelajah ini menjadi pemicu perang dunia. Di tengah memanasnya konflik dengan perlawanan di Palestina, Israel diserang wabah infeksi. Rumah sakit setempat bahkan hingga tak menerima pasien baru sebelum kasus berhasil ditangani. Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa 104 pasien telah didiagnosis menderita demam West Nile dalam wabah baru-baru ini. Bahkan 68 diantaranya dirawat di rumah sakit. Sementara 8 orang meninggal karena penyakit tersebut. Sebuah komite darurat khusus dibentuk karena kekhawatiran mengenai lonjakan kasus virus. Rumah sakit Rambam di kota Haifa, Israel mendesak agar tindakan darurat segera diambil guna menangani wabah infeksi yang sudah menyebar di 3 bangsal. Sejauh ini sudah ada 50 pasien di Rambam yang terinfeksi. Awalnya kasus infeksi ini ditemukan di bangsal internal dan ruang bedah saraf. Menurut laporan, infeksi itu tidak membahayakan orang sehat. Meski demikian, infeksi tersebut bisa mengancam nyawa pasien yang memiliki sistem kekebalan tubuh lemah. Profesor Miki Halbertal, Direktur RS Rambam, mengatakan tenaga kesehatan akan bekerja dengan alat pelindung diri lengkap ketika berpindah dari satu pasien ke pasien lain. Wabah ini muncul saat konflik Israel dengan sejumlah militan mulai dari Hamas, Hizbullah hingga Houthi memanas. Tanya wabah penyakit Israel juga diwarnai gelombang demonstrasi besar-besaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.